Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, nikmat yang begitu banyak kepada kita, yakni nikmat iman dan Islam serta nikmat diberikan kesehatan. Makanya kita harus selalu mengucapkan apakah? Syukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah kakak solih solihah semuanya, ketemu lagi bersama Parauk di video pembelajaran tematik 1D. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar di pembelajaran matematika. Bagaimana nih kabarnya kakak solih solihah semuanya? Dan kabar ayah bunda yang hebat serta luar biasa? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa kita sekarang menginjak hari Selasa, tanggal berapa Kak? Tanggal 17 November 2020. Tak bosan-bosannya Parob selalu mengingatkan di minggu depan kita akan mulai praktek pas semester ganjil. Di antaranya ada praktek PAI, ada praktek SBDP, PJOK, Bahasa Inggris, TIK, dan T2. Tolong dipersiapkan ya Kak. Kemudian di awal Desember, tepatnya tanggal 7 sampai tanggal 11 Desember, Kakak akan melaksanakan pas semester ganjil. Tetap semangat dan tetap ceria belajar di rumahnya. Baiklah kakak semuanya, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca doa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baiklah kakak, kita doakan dulu untuk ayah bunda yang sedang sakit atau kakak ada yang sakit serta saudara-saudara kita yang sakit dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Parob selalu mengingatkan ketika kita keluar rumah harus memakai masker. Betul. Yang kedua, harus mencuci tangan dengan memakai sabun yang baik dan benar. Yang ketiga, harus menghindari kerumunan orang banyak. Pahim Tom? Pahimna. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Baiklah kakak solih solihah, kita mulai belajarnya. Anak solih, siap duduk rapi. Hap. Oke. Perhatikan Parob dan simaklah pembelajaran hari ini. Dan siapkan buku paket tema 1D-nya. Di kelas 1 pada tahun SD Auladi pada tahun pelajaran 2020-2021 masih bersama Parouk. Di tema 1D masih keluargaku. Kalau minggu kemarin matematikanya subtema 3, sekarang subtema 4, kebersamaan dalam keluarga. SDIT Auladi. Lanjut.
di pembelajaran 3, 5, dan 6 pada mata pelajaran matematika dengan KD 3.8. Lanjut. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah siswa dapat mengetahui pengukuran berat dengan satuan tidak baku dan contoh satuan baku dengan benar. Di minggu kemarin matematika kita belajar tentang pengukuran tinggi dan panjang menggunakan satuan tidak baku. Contohnya seperti depa, jengkal, langkah, kemudian kaki dan yang lainnya. Kalau sekarang pengukuran berat dengan satuan tidak baku apa ya contohnya? Makanya simak video yang berikutnya. Nah, perhatikan gambar dan cerita di bawah ini. Nah, di sini ada gambar siapa ya, Kak? Coba ingat-ingat, siapa ya waktu teman barunya? Waktu pembelajaran diriku, betul, itu adalah Edo bersama siapa itu? Sepupunya, bersama saudaranya, yaitu sepupunya. Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Nah, mereka mengeluarkan mainannya. Coba lihat. Edo dan sepupunya mengeluarkan banyak sekali mainannya ya, Kak. Ada mobil-mobilan. Nah, ini mobil-mobilannya. Kemudian ada robot-robotan, mainan Edo dan sepupunya. Kemudian ada bebek. Nah, bebek karet yang itu yang berwarna kuning dan ada boneka monyet. Nah, mainan itu adalah mainan yang akan dimainkan oleh Edo dan sepupunya. Kemudian Edo memegang apa ya itu? Ada yang tahu itu tidak? Ada yang tahu? Nah, mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Oh, jadi salah satu permainannya mereka ingin mengetahui mainan siapa yang paling berat. Kemudian mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana. Oh, jadi yang dipegang oleh Edo itu alat pengukurnya ya, alat timbangannya, tapi timbangan sederhana. Terbuat dari apa ya? Alat timbangannya terbuat dari gantungan baju. Nah, jadi Edo dan sepupunya mau menimbang berat mainannya. Mainan siapa yang paling berat, tapi bukan menggunakan kiloan, menggunakan timbangan sederhana, yaitu gantungan baju. Nah, gantungan baju merupakan salah satu contoh alat ukur berat dengan satuan tidak baku. Sekali lagi, jadi gantungan baju merupakan salah satu contoh alat untuk mengukur timbangan berat satuan tidak baku. Pahim tum? Pahim na alhamdulillah. Lanjut. Nah, perhatikan gambar dan contoh membandingkan berat dengan satuan tidak baku di bawah ini. Nah, tadi ini mainan siapa ya? Betul, ini mainan Edo dan sepupunya. Mau ditimbang dengan membandingkan berat dengan satuan tidak baku. Nah, di sana ada apa ya? Betul, ada berbagai macam mainan Edo dan sepupunya. Nah, ini timbangan pertama, timbangan ke-1, ini timbangan kedua, dan ini timbangan ketiga. Pertanyaannya, nah, manakah mainan yang paling berat? Coba kakak lihat. Dari timbangan 1, timbangan 2, dan timbangan 3, manakah mainan yang paling berat? Nah, berarti kakak bisa memperhatikan ya. Pertanyaan kedua, manakah mainan yang paling ringan? Nah,
di antara 3 timbangan itu manakah mainan yang paling ringan? Pertanyaan ketiga, susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Jadi kakak bisa menyusun permainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Pahim tum? Pahim. Nah, mari kita ulas lebih jelas lagi. Nah, lanjutkan ya Kak. Nah, ini gambar yang tadi. Ada 3 timbangan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ke-1, kedua, dan ketiga, alangkah baiknya kita menjawab pertanyaan nomor 3 dulu. Biar mudah. Nah, mana pertanyaannya? Susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Nah, ini pertanyaannya. Susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Coba kakak perhatikan. Nih, coba kakak perhatikan timbangan pertama. Mana yang paling berat? Mobil-mobilan atau robot-robotan? Ingat, kalau timbangannya semakin ke bawah, berarti itu paling berat. Kalau timbangannya di atas bendanya berarti itu paling ringan. Berarti yang paling berat itu yang mana? Robot, robotan, atau mobil-mobilan? Apakah? Betul, mobil-mobilan. Jadi yang paling berat itu di timbangan pertama mobil-mobilan. Timbangan yang kedua, boneka monyet atau mobil-mobilan yang paling berat? Ayo, mana yang paling berat? Mobil-mobilan atau boneka monyet? Betul. Yang paling berat adalah boneka monyet. Lihat timbangannya, yang ke bawah, paling bawah adalah boneka monyet. Yang ketiga adalah mana yang lebih berat? Robot-robotan atau bebek karet? Apakah? Betul, yang paling berat adalah robot-robotan. Jadi, urutan dari yang paling berat ke yang paling ringan dengan menggunakan 3 timbangan di atas. Yang pertama, mobil-mobilan. Yang kedua, yang pertama, urutan yang paling berat ke yang paling ringan adalah boneka monyet. Kenapa boneka monyet? Karena boneka monyet ketika ditimbang dengan mobil-mobilan beratan monyet. Berarti monyet paling berat. Yang kedua, mobil-mobilan. Kenapa mobil-mobilan? Karena mobil ketika ditimbang dengan robot-robotan, mobil paling berat. Yang ketiga, robot-robotan. Yang keempat adalah bebek karet. Ya, bebek-bebekan atau bebek karet. Kenapa bebek karet paling terakhir? Karena bebek karet dibandingkan dengan robot-robotan paling ringan, sedangkan robot-robotan dibandingkan dengan mobil-mobilan paling ringan. Ketika mobil-mobilan dibandingkan dengan boneka monyet paling berat. Jadi urutannya yang pertama boneka monyet, yang kedua mobil-mobilan, yang ketiga robot-robotan, yang keempat bebek-bebekan. Itulah urutan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Pahim tum? Pahim. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya, manakah mainan yang paling berat? Coba apa mainan apa yang urutannya pertama? Yang paling berat apa? Betul, yaitu boneka monyet. Boneka monyet adalah mainan yang paling berat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, manakah mainan yang paling ringan? Coba urutan terakhir dari yang sudah kita timbang tadi. Betul, yaitu bebek-bebekan. Bebek-bebekan adalah mainan yang paling ringan. Pahim tum? Pahim. Nah, lanjutkan ya Kak. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Edo dan sepupunya membandingkan mainannya dengan kelereng. Kalau tadi
membandingkan antar benda yang satu dengan benda yang lain. Kalau sekarang dibandingkan mainannya dengan kelereng. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada alat timbang sederhana, yaitu satuan tidak baku gantungan baju. Yang pertama, mainan apa itu? Betul, mobil-mobilan senilai. Nah, oke, mohon maaf. Timbangan pertama, timbangan kedua, timbangan ketiga, dan timbangan keempat. Ada 4 timbangan antara timbangan mengukur mainan dengan kelereng. Yang pertama itu mobil-mobilan. Nah, mobil-mobilan senilai atau sama dengan berapa kelereng? Betul, 5 kelereng. Jadi seimbang. Jadi beratnya mainan mobil-mobilan senilai atau sama dengan 5 kelereng. Timbangan kedua, bebek-bebekan atau bebek karet senilai atau sama dengan 3 kelereng. Timbangan ketiga, boneka monyet senilai atau sama dengan 6 kelereng. 6 kelereng ya untuk timbangan ketiga, yaitu boneka monyet. Yang keempat, ada mainan robot-robotan senilai atau sama dengan 4 kelereng. Jadi artinya berat mobil-mobilan, bebek-bebekan, boneka monyet, dan robot-robotan senilai atau sama dengan jumlah masing-masing kelerengnya. Kalau mobil-mobilan sama dengan 5 kelereng, bebek-bebekan sama dengan 3 kelereng, boneka monyet sama dengan 6 kelereng, robot-robotan sama dengan 4 kelereng. Pahim tuh? Pahim. Nah, lanjut ya Kak. Selanjutnya, jawab pertanyaan di bawah ini. Apa ya pertanyaan? Nah, pertanyaan pertama, berapa kelereng mainan robot digabung dengan mainan bebek karet? Tadi robot berapa ya? Betul, robot ada 4 kelereng. Kemudian bebek karet ditambah bebek karet ada 3 kelereng. Jadi 4 kelereng ditambah 3 kelereng sama dengan 7 kelereng. Jadi mainan robot digabung dengan mainan bebek karet sama dengan 7 kelereng. Pertanyaan kedua, berapa kelereng mainan mobil-mobilan digabung dengan mainan bebek karet? Main mobil-mobilan tadi berapa ya? Betul, ada 5 kelereng ditambah bebek karet 3. Jadi sama dengan berapa? Betul, 8 kelereng. Jadi mainan mobil-mobilan digabung dengan mainan bebek karet sama dengan 8 kelereng. Pertanyaan ketiga, berapa kelereng mainan boneka monyet digabung dengan mainan mobil-mobilan? Tadi boneka monyet berapa kelereng? Betul, 6 kelereng. Ditambah mobil-mobilan berapa? Betul, ditambah 5 kelereng. Sama dengan betul berapa? 11 kelereng. Jadi, mainan boneka monyet digabung dengan mainan mobil-mobilan sama dengan 11 kelereng. Pertanyaan keempat, berapa kelereng mainan boneka monyet digabung dengan mainan robot? Nah, boneka monyet berapa? 6. Betul, 6 kelereng. Ditambah mainan robot berapa mainan robot? Betul, 4 sama dengan 10. Jadi, mainan boneka monyet digabung dengan mainan robot sama dengan 10 kelereng. Pahim tuh? Pahim. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya perhatikan gambar yang bisa kita gunakan untuk mengukur berat benda dengan satuan baku. Kalau tadi mengukur berat bendanya dengan alat satuan tidak baku. Contohnya tadi menggunakan gantungan baju. Nah, sekarang kakak harus mengetahui juga mengukur berat benda dengan satuan baku. Contohnya apa ya? Nah, contohnya ini.
Mengukur berat dengan satuan baku adalah timbangan berat badan atau kilogram. Biasanya kalau kakak ke puskesmas atau ke rumah sakit, biasanya kakak ditimbang menggunakan timbangan berat badan. Yang kedua, timbangan jarum. Nah, biasanya kalau kita apakah lagi belanja ke mall atau ke pasar, biasanya salah satu pedagangnya menggunakan timbangan jarum ons. Yang ketiga, timbangan bebek. Nah, biasanya di pasar juga sering digunakan oleh para pedagang untuk menimbang berat. Yang terakhir, timbangan buah. Nah, biasanya kalau di mall atau di pasar, biasanya para pedagang menggunakan timbangan buah seperti ini. 4 jenis benda ini merupakan contoh alat ukur berat benda dengan satuan baku. Kalau gantungan baju tadi adalah satuan tidak baku. Pahim, Tom? Pahim. Nah, nanti kakak bisa lihat ya, benda-benda seperti ini di rumah atau di rumah sakit atau di mall atau di pasar. Pahim, Tom? Pahim. Nah, lanjut ya, Kak. Nah, sekarang pelajari kembali materinya di buku paket tema 1D halaman 137. Tidak dipoto dan tidak dilaporkan. Yang kedua, kerjakan latihannya di buku paket tema 1D halaman 138 dan 139. Difoto dan dilaporkan. Pahim? Tum solih solihah semuanya? Pahim. Nah, alhamdulillah. Dipelajari kembali ya, Kak. Semangat belajarnya pasti bisa mandiri dan teliti. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah mendampingi kakak belajar. Baiklah kakak solih-solihah semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah video pembelajaran yang bisa Parob sampaikan di tema 1D. Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.8 subtema 3, pembelajaran 3, 5, dan 6 yang bisa Parob sampaikan. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan dan informasi ini memberikan manfaat serta memberikan pengalaman untuk kakak semuanya. Tetap jaga diri dan kesehatannya. Nantikan video pembelajaran berikutnya dari Parob. Kita tutup pembelajarannya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kakak solih-solihah semuanya. Terima kasih ayah bunda semuanya. Tetap jaga diri dan kesehatannya. Tetap semangat dan ceria belajar di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.